Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Trianto tentunya buat teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali lagi nih buat teman semua yaitu berkaitan dengan temanya tetap nggak jauh beda tentang analisis data ataupun tentang review artikel maupun tentang metodologi penelitian maupun sekaligus juga bagaimana sih ketika kita publish di jurnal terindeks Scopus ya buat teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini sesuai pemenuhan request ya, sebelumnya mohon maaf apabila tidak update ataupun belum upload sama sekali ya karena banyaknya bimbingan. Jadinya di kesempatan kali ini akan saya jelasin sedikit bagaimana sih ketika kita mau tahu cara predator jurnal ataupun discontinue pada indeks Scopus itu bisa kita lihat atau bisa kita download ya. Seperti misalkan yang akan saya tunjukkan ini yaitu di data Excel maupun data Scopus sendiri. Ya, buat teman semuanya, kalian bisa lihat di bagian Scopus Breaker. Nah, oke, nah buat di sini nanti akan saya jelasin runtutnya. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, itu tentu like, share ke teman-teman semua yang membutuhkan tentang terkait penelitian ataupun terkait metodologi penelitian. Nah, di kesempatan kali ini yaitu tidak jauh dari Scopus konten ataupun konten coverage rate, Scopus search dan juga book title ataupun Scopus discontinuous search. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu terkait tentang Scopus discontinuous search. Nah, di sini discontinue itu apa sih yang dimaksud discontinue? Di mana laporan tentang indexation jurnal pada indeks Scopus itu ternyata dinyatakan predator atau sama sekali tidak mengindeks. Nah, di sini kalian bisa download melalui tadi ya, teman semuanya. Nah, di sini yang saya jelaskan itu sebagai berikut tabel DSL untuk penjelasan sebagaimana sih ketika kita ingin membaca. Gimana sih Kak kalau saya ingin membaca terkait tentang Scopus source-nya itu misalkan di bulan Mei 2023 ya. Nah, di sini kita lihat itu source titelnya. Di sini adalah jumlah jurnal, ribuan jurnal dari manapun ya. Ini itu yang terindeks ke Scopus. Bisa dari QU1 ataupun QU2 maupun QU3 maupun QU4. Di sini semuanya terkumpul menjadi satu di laporan Scopus. Nah, di tempat ini ada yang membedakan bagaimana laporan itu terkait tentang indexation ya ataupun tentang discontinue. Yang pertama seperti yang kita lihat pada bagian di Excel ini yang sudah saya download ini juga sumbernya melalui Scopus juga. Biar teman-teman nanti yang baru mulai mengetahui bagaimana sih cara penerbitan artikel karya ilmiah kita baik semua rumpun ilmu. Untuk semua rumpun ilmu itu ada caranya ya. Dan ketika ada kalian lagi nyari-nyari, pusing, wajib disuruh nerbitin, tapi lulus juga belum, targetnya udah mepet, bingung, ada penawaran harganya mahal. Nah, di sini kalian lihat dulu ketika kalian mendapatkan penawaran indexation ke Scopus, kalian lihat pada laporannya. Misalkan ada yang nawarin nih ya. Ini rumpun ketika rumpun ilmunya itu misalkan di sini yaitu terkait dengan Academic Journal of Cancer and Research. Nah, ataupun Academic of Accounting Financial Studies Journal ataupun Academic Entrepreneurship Journal maupun nah sebagai rumpun ilmu kalian masing-masing atau prodi kalian masing-masing. Yang perlu garis bawahi yaitu kalian cek dulu ketika ada penawaran, oh di sini loh mau terbit ke Scopus nanti biayanya sekitar ini dan loanya cepat. Yang perlu dicatat itu nggak ada ya yang namanya indeks Scopus itu bisa harganya tinggi dengan loanya cepat 1 bulan bisa itu nggak ada setahu saya. Setahu saya itu biasanya itu kalau saya membantu rekan-rekan mahasiswa ataupun rekan-rekan praktisi untuk publish Scopus itu rata-rata Scopus itu pada awalnya kita stepnya itu mensubmit dulu. Nah, kriteria apa itu mensubmit itu juga sesuai scope dari bidang keilmuannya. Ketika tidak sesuai scope ya jangan dipaksakan. Entah itu nanti indeksinya kita lihat juga di daftar Scopusnya. Nah, setelah itu apakah nanti bobot penilaiannya ada enggak? Nah, di situ ketika kita sudah menemukan ranah dari rumah jurnal sendiri ataupun ranah dari web yang ingin kita submit di situ, ikut misalkan contohnya di finance atau di accounting, misalkan di sini ya accounting and business research seperti ini, otomatis kan kalian disuruh submit. Yang pertama itu ada beberapa stepnya. Jadi nggak mungkin kalau hanya 1 bulan ya, belum itu masa review. Review itu nanti sama editor akan dilihat apakah sudah sesuai penulisannya, termasuk bahasa, terus termasuk dari sesuai skupnya. Nah, di situ yang perlu
kalian ketahui ya, biar nanti ketika nanti kalian nggak jauh-jauh hari submit ternyata apa, ditahan lama dan ternyata di-reject. Nah, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, yang perlu kalian ketahui ketika kalian pengen lihat source detail made in short journal atau indicate in green, di sini tuh seperti ini ya, sudah ditandai. Misalkan seperti ini tuh sudah dinyatakan, misalkan Academy of Accounting Financial Study itu inaktif, yaitu 2009-2021 atau dinyatakan discontinued by Scopus. Di sini sudah tidak terindeks Scopus. Jadi ketika nanti misalkan ada yang in coverage-nya ya, coverage-nya 2018, di sini masih aktif, ya udah masih aktif nggak masalah. Itu yang perlu kalian ketahui. Misalkan di sini ada beberapa apa itu namanya seperti ini ya. Ini miliknya jenis jurnal atau jurnal jenis in cancer research. Ini terkait tentang kesehatan ya. Ini inaktif ataupun coverage-nya 9817. Itu sudah dinyatakan discontinue di Scopus. Nah, berarti di sini itu sudah tidak terindeks sama Scopus kecuali kalau indeks sama yang lain tidak tahu. Yang jelas seperti itu. Jadi ketika kalian ingin submit, kalian harus ketahui dulu atau kalian bisa download ini tabel seperti itu ya. Dan juga di arsip titel September 2003 itu juga ada. Ini laporannya dari Scopus sendiri. Ini ada semua, jadi lengkap semuanya. Nah, terus discontinue title di Septembernya sendiri juga ada. Kalian bisa cek di sini. Ini cukup lengkap ya, Bang. Ini cukup lengkap dan di sini itu ini yang dinyatakan status recent discontinue title in di sini sudah ditandai dengan warna merah. Nah, jadi tanpa perlu panjang lebar saya jelasin juga cukup paham lah ya. Karena juga setiap bagannya ada penjelasan metriknya. Biar nanti ketika kalian dapat penawaran apapun di luar sana yang kiranya itu yang menjanjikan, misalkan ada penawaran itu ke indeks Scopus Q2 dengan harga mungkin 30 juta ya, harganya 30 juta untuk bisa masa terbit. Nah, itu pun juga perlu digarisbawahi, loanya kapan nggak? Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu tanda tanya ya, entah itu 1 bulan atau 2 bulan itu tandanya. Tanda tanya karena apa? Karena ya kadang itu ada yang kolaborasi pun juga belum tentu semuanya diterima. Yang perlu diketahui pertama, ini nanti publishnya di mana? Kalian cari tahu jurnalnya dulu, dicek. Nah, seperti itu. Nah, bisa enggak sih ketika pembayaran misalkan 30 juta itu masa 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 terbit ataupun dinamakan ketika LOA accepted, yaitu ketika sudah menerima LOA bahwa dinyatakan penelitian karya ilmiah Anda itu sudah diterima di jurnal tersebut. Nah, jurnal itu yang jelas yang kita bahas tadi yaitu berkaitan dengan yang terindeks di Scopus. Misalkan tidak ya jangan karena itu berkaitan dengan nilai rupiah, 30 juta itu juga uang. Ketika itu hilang ya wallahu alam bisawab ya selamat menikmati. Karena ya sedetail apapun penawaran nggak ada yang namanya realitas ilmu itu didapetin dengan secara jalur pintas itu nggak ada ya teman-teman. Semuanya juga ada prosesnya guys. Meskipun ada penawaran seperti kayak di jasa, jasa seperti misalkan editornya. Editornya pun juga dijelasin di situ karena ada masa reviewernya. Reviewer itu bisa nyampe 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai seperti di Emerald itu ada yang nyampe 1 tahun gitu. Nah, berarti ketika 1 tahun belum publish, berarti nggak bisa lulus Kak. Itu urusan Anda dengan kampus Anda, bukan masalah urusan Anda dengan penerbit jurnal. Kalau penerbit jurnal itu sudah sesuai aturan mereka, Anda tidak bisa mengatur mereka, tapi Anda ikut aturan aturan mereka itu yang perlu diketahui. Makanya yang dari kemarin request minta dijelasin terkait apa itu namanya teman-teman dari pasca sarjana, dari rekan-rekan pasca sarjana kesehatan maupun pendidikan, ini saya jelasin sedikit bagaimana sih pembahasannya. Dan ini nanti kalian bisa download kok, ada kok, nanti saya buatin linknya, ataupun kalian bisa download di Mescopus sendiri. Mungkin cukup jelas ya, 10 menit menemani, ya jangan bosan. Nanti kalau kalian ingin tahu terkait metodologi lagi, ya kalian bisa WA dengan catatan request ya, request gitu aja terkait artikel. Tapi ketika misalkan belum bisa respon ya mohon izin untuk dimaafkan karena ya nggak mungkin kan hanya satu aja yang dikerjakan. Itu sama seperti kemarin ada yang kok belum dibales ya kayak gitu. Karena kalau cenderung kalian DM-nya ke Instagram, saya itu jarang jarang banget untuk
bermain communication itu di Instagram. Instagram itu hanya media untuk apa tuh namanya promotion misalkan. Tapi itu linknya itu langsung saya sematkan di paling atas profil. Profil atas itu saya sematkan nomor telepon. Kalian tinggal WA aja. Sama seperti yang sudah bimbingan di kelompok A nyampe F itu mereka semua juga tahu. Oh, ternyata di DM sudah ada nomor kontak untuk dihubungi. Jika itu penting bisa dihubungi kan itu tanda tanya. Jadi jangan sampai nanti ketika WA kok Mas Agus lama balasnya ya. Mohon maaf ya, namanya manusia pasti kadang ya tidur juga perlu guys. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, ini untuk request dari beberapa teman sudah saya jelasin. Nanti kalian bisa download ya. Biar nanti kalian nggak panik ketika kalian itu entah di reject maupun atau nggak tahu atau nggak tahu sama sekali terkait dengan tentang indexing jurnal ya gitu. Karena berkaitan dengan uang ini buat teman-teman semuanya. Banyak yang penawaran jasa ABCD set kayak gitu itu ya juga hati-hati. Karena teman-teman yang sudah minta dibantu saya untuk submitkan ke Scopus G3 maupun G2 itu pun mereka juga ada prosesnya. Prosesnya itu masa tunggu atau masa review, masa edit, setelah masa edit nanti masa penyelesaian atau finishing. Nah, setelah itu nanti baru LOA keluar. LOA keluar, penyelesaian APC, setelah penyelesaian APC itu yang dinamakan biaya untuk pengganti cover. Nah, setelah cover itunya diganti, kita melakukan pembayaran internasional atau B-dolar. Itu kan juga nggak sekali jadi kan. Nah, di situ masih ada yang namanya masa providing. Nah, di situ ya. Ataupun kalau sejenis cover paper juga ada. Nah, seperti itu. Yang perlu di kalian harus pahami itu di situ. Jadi nanti nggak buru-buru pengen submit, tapi ternyata salah. Jadi kasihannya apa? Nanti nunggu lama. Kadang ada yang ditahan artikelnya. Udah ditahan, misalkan disubmit ke artikel lainnya, nanti jatuhnya nanti plagiasi itu nggak boleh. Jadi ketika ketahuan itu plags, itu nanti ada masa 2 tahun apa itu dikenakan sanksi. Yang dikenakan sanksi itu bukan penulisnya, melainkan apa pihak kampusnya. Kalian dari kampus mana nanti dapat teguran seperti itu. Selama 2 tahun biasanya seperti itu ya. Itu yang perlu diketahui. Dan di sini lengkap banget. Misalkan di sini ada kegiatan alcohol paper, di sini itu ada nah proceeding of the 14 tahun annual ICM symposium ini juga datanya juga lengkap. Kalian bisa download juga ini di Scopus Index ataupun Elsevier ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa loh belajar di Elsevier sendiri untuk terkait penelitian, penelitian apa itu namanya collaboration maupun terkait tentang analisis bagaimana sih cara kalian untuk mendownload sumber-sumber penelitian dari internasional. Kadang kan kita membutuhkan yang namanya itu citation yang ranahnya itu kelasnya itu ada kan gitu rank lah tingkat rank dari indeksnya misalkan harus wajib ini nanti literasinya kalau enggak referensi dari Sinta 2 Sinta 1 Scopus nah kalian cukup mudah dan nanti kalian bisa seperti yang kemarin di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait tentang publish Paris ya publish Paris itu untuk mempermudah kalian mencari artikel jurnal. Jurnal itu sekumpulan artikel ya, bukan satu artikel kalian sebut jurnal itu nanti kebalik. Nah, di situ setelah apa itu namanya satu artikel atau di bab pada jurnal itu namanya perkumpulan artikel yang disebut namanya jurnal. Itu jurnal itu pun juga ada masa terbitnya. Itu yang perlu diketahui. Nah, setelah itu nanti kalian baru kalian referensikan kemana tema kalian. Cukup mudah sebenarnya untuk penelitian itu. Yang penting ketika penelitian ya fokus saja, nggak usah melebar. Itu yang penting. Nah, di sini ada semua kok description-nya. Oke, mungkin cukup jelas. Jika teman-teman kurang jelas ya nanti bisa dilanjut ke video selanjutnya. Saya Gus Dianto, terima kasih banyak sudah menonton selama 10 menit. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.